Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Atmojo, NIM 2150210075 kelas MBS C. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan. Bab yang akan saya bahas adalah pengertian ketahanan nasional, karakteristik ketahanan nasional dan asas-asas ketahanan nasional, dan juga kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah kondisi di mana bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Yang kedua, menurut Harjo Mataram, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dan dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman dari dalam atau luar, langsung atau tidak langsung, dan bisa membahayakan kehidupan nasional. Yang terakhir, menurut Suradinat dan Kailan, ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis sebuah negara yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, serta perjuangan bangsa dalam menjaga tujuan nasional. Dari pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan integritas, identitas, serta kelangsungan kehidupan bernegara yang terhimpun dalam kekuatan nasional untuk menghadapi segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Yang kedua adalah karakteristik ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Mandiri, yang artinya ketahanan nasional memiliki kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip pantang menyerah, serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua adalah dinamis. Artinya, ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun, bahkan mengalami perubahan bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara. Yang ketiga, wibawa. Artinya, ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan dan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Yang ketiga adalah asas-asas ketahanan nasional. Di Indonesia, asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila UUD 1945 dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai asas kesejahteraan dan keamanan. Ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Yang kedua, mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan dan kenyataan real. Ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak atau destruktif. Yang terakhir adalah kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Kedudukan ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional
yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Yang kedua adalah fungsi. Fungsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dari pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak maupun sektoral. Salah satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. Pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara. Poin pertama, pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran atau falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Ideologi di dunia antara lain adalah liberalisme, di mana hukum yang disusun atas kontras semua orang. Dalam masyarakat, liberalisme bertitik tolak dan hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun termasuk penguasa terkecuali atas persetujuan dari yang bersangkutan. Kedua, komunisme. Negara adalah susunan golongan untuk menindas kelas lain, golongan bourgeois, menindas golongan proletar. Oleh karena itu, kaum buruh dianjurkan mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan negara dari kaum kapitalis dan bourgeois. Hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional salah satunya adalah konflik antar suku seperti di Papua, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, kalangan pemuda yang tidak menuruti ketua adat termasuk di Papua.